Aerobizan bermana dengan NPM 2335 10359. Ini saya akan saya berasal dari kelas 6E. Di sini saya akan mempelajari React Native seperti pada tugas mempelajari React Native dan ditaruh. Oke, di sini kemarin saya sudah mempelajari dasar-dasarnya. Nah, sekarang saya akan mempelajari yaitu pada bagian alur kerja. Oke, di sini yang pertama itu berjalan di perangkat. Selalu merupakan ide bagus untuk menguji aplikasi Anda pada perangkat sungguhan sebelum merilisnya kepada pengguna. Ini akan memandu melalui langkah-langkah yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi React Native pada perangkat dan mempersiapkannya untuk produksi. Nah, di sini Android, iOS. Nah, di sini karena saya menggunakan iOS di sini. Nah, yang pertama itu aktifkan debugging melalui USB. Sebagai dasar perangkat Android hanya dapat menginstal dan menjalankan aplikasi yang diunduh dari Google Play secara default. Anda perlu mengaktifkan USB debugging pada perangkat Anda untuk dapat menginstal aplikasi lama pengembangan. Nah, untuk mengaktifkan debugging USB di perangkat Anda, pertama perlu mengaktifkan menu opsi pengembang dengan membuka pengaturan tentang ponsel, informasi perangkat lunak, lalu ketuk build member baris di bagian bawah sebanyak 7 kali. Setelah itu Anda dapat kembali ke pengaturan opsi pengembangan untuk mengaktifkan debugging USB. Kemudian yang kedua itu sambungkan perangkat Anda melalui USB. Sekarang mari kita siapkan perangkat Android untuk menjalankan proyek React Native kita. Silahkan hubungkan perangkat Anda melalui USB ke komputer pengembangan Anda. Sekarang periksa apakah perangkat Anda terhubung dengan benar ke ADB Android Debug Breed dengan menjalankan perintah berikut, yaitu ADB device, kemudian list of device attach, kemudian emulator offline, Google emulator, kemudian 14 ed2 fcc device physical device. Lihat ikon device di kolom kanan, berarti perangkat terhubung. Anda hanya boleh menghubungkan satu perangkat dalam satu waktu. Ketiga itu jalankan aplikasi. Di direktori utama proyek Anda, jalankan perintah berikut di command prompt untuk menginstal dan meluncurkan aplikasi di perangkat. Di sini yaitu npm ram android. Nah, kemudian itu menghubungkan ke server pengembangan. Dapat melakukan literasi dengan cepat pada perangkat dengan terhubung ke server pengembangan yang berjalan di mesin pengembangan Anda. Dan yang pertama, metode pertama yaitu menggunakan add reverse. Anda dapat menggunakan metode ini jika perangkat Anda menggunakan Android 5, Lollipop atau yang lebih baru. Setelah mengaktifkan debugging untuk terhubung melalui USB ke pengembangan Anda, jalankan perintah berikut di command prompt. Nah, ini kemudian untuk mengetahui nama perangkat, jalankan perintah adb berikut. Kemudian yaitu penyegaran cepat. Nah, yang pertama itu yaitu fast preview adalah fitur React Native yang memungkinkan Anda mendapatkan umpan balik hampir instan untuk perubahan pada komponen React Anda. Nah, cara kerjanya, jika mengedit modul yang hanya mengekspor komponen React, fast refresh hanya akan memperbarui kode untuk modul tersebut dan merender ulang komponen Anda. Nah, kemudian itu jika Anda mengedit modul dengan ekspor yang bukan komponen React, fast refresh akan menjalankan ulang modul tersebut dan modul lain yang mengimpornya. Nah, yang terakhir itu jika Anda mengedit file yang diimpor oleh modul di luar font React, fast refresh akan kembali melakukan pemuatan ulang penuh. Nah, ketahanan terhadap kebatasan yaitu jika Anda membuat kesalahan sintak dalam sesi fast refresh, Anda dapat memperbaikinya dan menyimpan file lagi. Kotak merah akan hilang. Modul dengan kesalahan sintak dicegah untuk dijalankan, jadi Anda tidak perlu membuat ulang aplikasi. Dan jika Anda membuat kesalahan runtime selama inisialisasi modul, misalnya mengetik style create alih-alih style sheet create, sesi fast refresh akan berlanjut setelah Anda memperbaiki kesalahan tersebut. Kotak merah akan hilang dan modul akan diperbarui. Nah, keterbatasannya itu fast refresh mencoba mempertahankan start rate lokal di komponen yang sedang Anda edit, tapi hanya jika aman untuk melakukannya. Berikut beberapa alasannya, yaitu yang pertama, start lokal tidak dipertahankan untuk komponen kelas. Kemudian yaitu modul yang sedang Anda edit mungkin memiliki ekspor lain selain komponen React. Kemudian terkadang sebuah modul akan mengekspor hasil pemanggilan komponen tingkat tinggi seperti React Native Container. Dan jika komponen yang dikembalikan adalah sebuah kelas, maka state akan direset. Nah, tips langsung aja ke penyegaran cepat dan kait. Jika memungkinkan, fast refresh berupaya mempertahankan status komponen di antara pengeditan. Secara khusus, fast use refresh untuk mempertahankan nilai sebelumnya selama Anda tidak mengubah argumennya atau urutan panggilannya hook. Kemudian yaitu Metro. React Native menggunakan Metro untuk mengunggah kode JavaScript dan ASIC Anda.
Opsi konfigurasi untuk metode dapat disesuaikan dalam file project Anda. Metode config.js ini dapat mengekspor salah satu dari berikut, yaitu objek, kemudian yaitu sebuah fungsi yang dipanggil. Nah, berikut adalah metode config.js jika default dalam project template React Native. Nah, ini berikut contohnya. Kemudian ini juga lanjutannya untuk dengan menggunakan fungsi konfigurasi. Oke, lanjut ke menggunakan pustaka. React Native menyediakan serangkaian komponen inti dan API bawaan yang siap digunakan di aplikasi Anda. Tidak terbatas pada komponen dan API yang disertakan dengan React Native. Oke, ini menginstal perpustakaan. Untuk menginstal pustaka di proyek Anda, menavigasikan ke direktori proyek Anda di terminal dan jalankan perintah instalasi. Mari kita coba dengan ini React Native View, npm install React Native View. Kemudian yaitu menghubungkan kode asli di iOS. React Native menggunakan kode pod untuk mengelola dimensi proyek iOS dan sebagian besar pustaka React Native mengikuti konvensi yang sama. Kemudian jalankan perintah ini pod install di iOS. Direktur kita akan menaikkannya ke proyek iOS native kita. npx pod install. Setelah selesai, bangun ulang binar aplikasi untuk menggunakan pustaka barunya. npm run iOS. Nah, ini untuk menghubungkan kode asli di Android, yaitu npm ram Android. Ini apakah ini berfungsi untuk platform didukung oleh aplikasi saya? Direktur nanti memungkinkan Anda untuk menfilter berdasarkan kompatibilitas platform seperti iOS, Android, web, dan Windows. Kemudian yaitu menggunakan TypeScript. TypeScript adalah bahasa yang memperluas JavaScript dengan menambah definisi tipe proyek React Native baru secara default menargetkan TypeScript, tetapi juga mendukung JavaScript dan Flow. Di sini memulai dengan menggunakan TypeScript. Proyek baru yang dibuat oleh React Native atau template populer seperti Ignite akan menggunakan TypeScript secara default. TypeScript juga dapat digunakan dengan Expo. Di sini npx create expo app template menambahkan TypeScript ke proyek yang sudah ada. Nah, di sini tambahkan plugin TypeScript tipe data dan ISS ke proyek Anda. npm install TypeScript dan ini. Nah, tambahan file kompresi TypeScript buat file tsconfig di direktori utama proyek Anda. Kemudian yang ketiga yaitu ubah nama file JavaScript menjadi tsx. Kemudian yang keempat, jalankan perintah untuk tcsc untuk memeriksa tipe file TypeScript baru Anda, yaitu npx tsc. Oke, lanjut yaitu API TypeScript yang ketat. API TypeScript ketat adalah pertinjau dari API JavaScript stabil kami di masa mendatang untuk React Native. Secara spesifik, ini adalah serangkaian tipe TypeScript baru untuk React Native pakai npm yang tersedia mulai dari versi 0.80. Tipe-tipe ini memberikan akurasi tipe yang lebih kuat dan lebih tahan lama, serta memungkinkan kita untuk mengembangkan API React Native dengan percaya diri menjadi bentuk yang stabil. Jenis-jenis baru tersebut adalah dihasilkan langsung dari kode sumber alami, meningkatkan kecukupan dan kebenaran sehingga Anda dapat mengharapkan jaminannya kompatibilitas yang lebih kuat. Dibatasi pada React Native Field Index yang mendefinisikan API publik kami dengan lebih ketat, dan artinya kami tidak akan merusak API saat melakukan perubahan file internal. Oke, lanjut yang terakhir yaitu memperbarui ke versi baru. Memperbarui React Native ke versi yang lebih baru akan memberi Anda akses ke lebih banyak API, tampilan, alat pengembangan, dan fitur lainnya. Proses pembaruan membutuhkan sedikit usaha, tetapi kami berusaha membuatnya mudah bagi Anda. Proyek Expo memperbarui proyek Expo Anda ke versi React Native yang lebih baru, memerlukan pembaruan versi paket. Nah, kemudian sini yang pertama itu pilih versinya. Pertama, Anda perlu memilih versi mana yang ingin Anda tingkatkan secara default. Versi utama terbaru akan dipilih. Setelah memilih, Anda dapat mengetik tombol tunjukkan cara meningkatkan versi. Nah, yang kedua itu perbarui dependensi. File pertama yang ditampilkan adalah packcheck.net dan baiknya untuk memperbarui dependensi yang tertera di dalamnya. Nah, kemudian di sini npm install React Native version, npm install React version. Kemudian yang ketiga, perbarui file proyek Anda. Rilis baru ini mungkin berisi pembaruan pada file lain yang dihasilkan saat Anda menjalankan perintah tersebut. npm React Native init. File tersebut tercantum setelah perintah backup.json di halaman upgrade helper. Jika ada perubahan lain, Anda hanya perlu membangun ulang proyek untuk melanjutkan pengembangan. Jika ada perubahan, Anda perlu menaruhnya secara manual ke proyek Anda. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.